Oh hello guys, welcome back. Mungkin di video hari ini kalian akan melihat aku agak miring gini sih, karena gigiku yang sebelah sini lagi diprotoli. Jadi ya udahlah ya, kalau kelihatan ya udahlah, sorry aja membuat pandangan kalian tidak indah. Oke, di video hari ini aku bakal membahas sesuatu yang bukan tentang make up, yang berbeda seperti video biasanya. Jadi kalau kalian pengen melihat makeup ya jangan nonton video ini. Tapi kalau tiga sih, ya nonton aja deh. Oke guys, sebelum lanjut ke ceritanya, aku mau bahas dulu nih skincare yang lagi aku pakai selama 2 minggu ini. Nah, seperti yang kalian lihat di belakang nih, ada rangkaian produk dari Scarlett. Nah, kalau yang pertama aku kemarin sempet cobain body care-nya dari Scarlett, itu kan aku cocok. Terus aku lanjut ke hair care-nya Scarlett, cocok juga. Nah, sekarang aku udah sekitar 2 mingguan pakai face care-nya dari Scarlett. Nah, yang pertama mau aku bahas, ini ada brightening facial wash. Nah, di dalam kandungan brightening facial wash ini ada kandungan glutathionnya yang dapat meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit dan memberikan perlindungan pada kulit dari radikal bebas serta mencerahkan kulit. Terus juga ada vitamin E-nya yang dapat melembabkan kulit, membantu mengatasi peradangan kulit dan menenangkan kulit. Terus ada kandungan rose petals-nya, ya kayak yang kalian lihat di sini, kayak ada bunga-bunganya gitu loh guys. Di sini bulu-bulunya itu kayak lucu banget. Nah, kandungan itu dapat menyegarkan kulit guys. Dan ada kandungan aloe vera-nya juga yang dapat menenangkan kulit, meredakan peradangan kulit juga, serta melembabkan dan menghaluskan kulit di wajah kita. Nah, untuk hasil maksimalnya kalian pakai setiap pagi dan malam hari guys. Nah, segini tuh ada 100 ml, harganya 75.000 saja guys, terjangkau banget. Nih aku mau tunjukin teksturnya ke teman-teman. Enggak yang cair banget tapi juga enggak yang kental banget, jadi kayak perpaduan antara cair dan kental. Busanya juga enggak yang too much gitu, tapi lumayan ampuh membersihkan wajah. Terus habis dibersihin tuh enggak bikin yang kering gitu loh, keset tapi enggak kering gitu loh, tetap lembabnya tetap ada. Nah, setelah pakai facial wash, aku lanjut ke Brightly Ever After Serum. Nah, kandungan-kandungan di dalam serum ini ada phyto whitening, glutathione, vitamin C, niacinamide, dan lavender water. Nah, apa aja manfaatnya? Dapat mencerahkan wajah, melembabkan wajah, memudarkan noda di wajah seperti flek, bekas jerawat, dan bekas luka. Nah, by the way, seperti biasa ya, kalau aku mau membahas tentang skincare, aku pasti nggak pakai apa-apa. Nah, kemarin aku tuh kalau wajahku lagi digigit nyamuk, semut gitu tuh mesti ada kayak bentolnya. Ini lumayan cepet banget gitu loh, kayak mudarin. Nih, kayak tinggal sisa-sisa dikit gitu loh. Seperti biasa, muka aku tuh kalau kena yang gatal-gatal tuh kayak agak lama gitu loh lamanya. Tapi bukan jerawat ini, kayak ya bentol-bentol aja sih. Tapi udah lumayan memudar banget sih ini. Dapat mengontrol minyak berlebih di wajah, mengecilkan pori-pori, menghaluskan kerutan di wajah, menutrisi dan melembabkan, dapat membuat kulit menjadi lebih rileks dan calm sebagai antioksidan dan anti pollution. Isinya ada 15 ml, harganya sama 75.000 saja guys, terjangkau banget dengan sebanyak kandungan yang disebut tadi. Untuk teksturnya lumayan cair banget guys, ya 4-5 tetes cukup sih. Terus mari kita ratakan langsung aja ke wajah. Aku sukanya dia tuh udah cair, ringan, dan keringnya tuh cepet banget, diratain juga enak banget sih guys. Nah, gini aja udah langsung ngeresep. Nah, setelah pakai serumnya biasanya aku lanjut. Nah, ini aku pakai Brightly Ever After Cream Day. Di dalam cream day-nya ini juga ada kandungan glutathionnya yang dapat mencerahkan wajah serta membuat kulit di wajah tuh lebih kelihatan sehat dan glowing. Serta ada kandungan rainbow algae-nya yang dapat membantu lebih dalam mencerahkan wajah dan dapat mengurangi ketidaksempurnaan pigmen. Selanjutnya ada kandungan rosehip oil-nya yang kaya asam lemak esensial dan antioksidan untuk penyembuhan luka. Ada kandungan per-away-nya juga yang dapat mengencangkan pori-pori, dan ada kandungan triceramide-nya juga yang dapat melembabkan dan anti penuaan dan kerutan. Ada juga kandungan aqua peptide glow-nya yang dapat meningkatkan hidrasi di kulit dan bikin kulit lebih bersinar. Nah, ini ada 20 gram dan harganya 75.000 saja guys. Nih, dalamnya kayak putih gitulah guys, tinggal diratain ke wajah. Nah, ini kalian rutin sehari pakai 2 kali guys. Dan aku suka banget sama cream day ini. Dia tuh tipenya tuh kayak cepet banget ngeresepnya, tapi tetap ngasih efek kelembapan gitu loh guys. Tuh, udah kering, cepet banget kan? Selanjutnya ada Brightly Ever After Cream Night. Kandungannya ada banyak juga guys. Ada glutathione, ada niacinamide, ada natural vitamin C,
ada pour away, ada juga Hesse Potato Egg, Green Caviar, Aqua Peptide Glow. Nah, manfaatnya adalah mencerahkan kulit wajah, membantu mengurangi kerutan, mendukung perlindungan pada kulit, dan memperbaiki tekstur kulit dengan membuat pori-pori terlihat lebih kecil, membantu kulit melawan dehidrasi, dan merupakan antioksidan yang membuat kulit jadi lebih bersinar, cerah, dan warna kulit merata. Cream Day ini isinya 20 gram dengan harga 75.000 saja guys. By the way guys, semua rangkaian ini yang aku pakai adalah yang series brightening. Tapi buat teman-teman yang berjerawat ada juga nih acne seriesnya. Dan semua rangkaian dari Scarlett yang aku pakai ini itu sudah BPOM, non test on animals, non mercury, dan hydroquinone. Nah, buat teman-teman yang pengen coba juga rangkaian Scarlett ini, kalian bisa klik link yang ada di description box aku guys. Oke, lanjut ke ceritanya. Langsung aja ke videonya. Oke guys, Lupa aku udah ketawa loh, aku jadi bingung loh kalau kayak gini. Gimana Bingung ya? atau deg-degan aku? Sebenarnya aku deg-degan karena video itu mengandung ketakutan. Ya enggak sih, kayaknya enggak. Mengandung Enggak sih. umpan? Mengandung umpan. Hari ini sudah ditemani sama Mbak Nino. Hai. Mungkin bisa diperkenalkan Mbak Nino. Nama saya Nino Margareta. Nino Margareta. Tinggal tetap di Jogja ya. Ya. Jogja, pojok. Pojok banget guys, nih anak-anak Jogja kalau tahu Kalasan ya lumayan mencit sekali ke sini. Iya, nggak apa-apa demi dirimu seorang. Thank you loh Mbak Nino. Sama-sama Mbak Mip. Jadi gini loh guys, Mbak Nino ini adalah seorang indigo, benar? Ya. Sebutannya ya. Iya, kalau istilah kerennya sih indigo ya. Istilah kerennya. Bekennya, tapi kan sekarang orang seneng deh indigo jadi indigo gitu. Ya. Saya menjual banget soalnya. pasti lihat gara-gara Mandalika. Ya, sebenarnya itu indigo. Kalau aku pribadi menjadi seorang indigo atau orang yang sensitif untuk hal yang tak kasat mata, itu bagiku adalah satu anugerah. Anugerah. Itu nggak bisa di istilahnya Pelajari ada atau di gini, itu adalah satu anugerah, satu anugerah titik. Dan itu tidak ada standar gaji atau distandarkan dengan uang ataupun apapun di dunia ini, karena itu adalah paringannya Gusti. Iya, betul. Anugerah Tuhan yang nggak nggak ternilai oleh apapun. Betul sekali. Dan orang yang punya anugerah itu ketika dia sudah menyadarinya, lebih baik yang pertama yang dia lakukan adalah menerima dengan ikhlas. Tuh. Karena ada teman-temanku yang beberapa orang tidak bisa menerima dan kayak itu tuh Denial. sebuah ya itu Denial betul ya, denial, terus mengatakan nggak mungkin. Ya wajar sih, awal-awal nggak ada masalah kayak gitu tuh, wajar. Aku pun mungkin juga kaget sama kali ya untuk pertama kali mengerti. pasti karena for the first time pasti kan nggak nyaman, pasti ngerasanya nggak nyaman. Iya dong. Orang lain nggak bisa lihat, orang lain nggak bisa berkomunikasi. Ini kok bisa gitu kan, istilahnya kan nggak nyaman Dan merasa mungkin beda sendiri dari teman-temannya. Dan itu yang aku tekankan pada teman-teman, atau bahkan mungkin kan ada ibu yang anak-anaknya juga indigo gitu ya. Aku tekankan kepada mereka bahwa kamu harus mengajari anakmu, atau mungkin ya lebih ke, aku ngomong gitu sama beberapa ibu-ibu yang anaknya indigo ya, harus mengajari anak untuk menerima itu sebagai satu anugerah, bukan satu kutukan atau aduh aku ngerasa nggak enak banget ini jadi kayak gini ya. Nggak harus kayak gitu, karena bagaimanapun itu anugerah dari Tuhan, itu gift. Bener banget sih. Kita nggak bisa ngembaliin ke Tuhan, karena pasti nggak mau itu kita nggak bisa milih ya. Iya, karena menurutku, karena aku percaya bahwa apa yang sudah Tuhan beri itu pasti ada maksudnya, ada tujuan. Nanti itu bakal apa sih, kenapa sih aku kasih kelebihan itu, ada manfaatnya, ada tujuan. Dan kayak
migunaning tumraping liyan. Mbak, artinya apa Mbak? Jadi bisa berguna bagi orang lain. Betul. Ya seperti ini. Iya, Jadi iya. bukan hanya indigo itu bukan hanya ramal-meramal atau pawang hujan gitu ya. Yang lagi ngehits kompleks ya, pawang hujan. Tapi itu kompleks Mbak Mip. Jadi kompleks banget. Banyak. Atau Banyak. sebenarnya aku penasaran sih, karena ada nih temanku yang indigo, dia aku tuh tahu kalau bapakku mau meninggal, aku tuh tahu kalau ini tuh mau meninggal, ada yang gitu. Tapi ada yang nggak tahu, nggak bisa ke situ. Terus ada yang macam-macam gitu loh. Iya. Apa yang memang begitu? Nah ini orang awam pada umumnya itu hanya melihat orang indigo wong sing iso ndelok demit, wong sing iso ndelok setan, padahal enggak cuman itu, banyak. Oh iya? Jadi indigo itu jadi orang indigo itu ada tipe-tipenya juga Mbak Mip. Yang pertama ada yang ya ini macam-macam ya, ada yang indigo, ada yang kristal, ada yang Kristal. iya ada yang gold, Tapi ada, maksudnya indigo Jadi tuh ada- yang gold, ada yang kristal. ada macam-macamnya. Oke. Ada yang indigo, ada yang kristal, ada yang gold, ada yang majestic gold, ada yang starseed. Ya, Banyak banget ya ternyata. Iya. Ada yang human angel juga kayak gitu. Ada yang rainbow. Itu- jadi itu kalau dijelasin lagi nanti Panjang banget. macam-macam. Jadi kalau selamanya indigo itu start indigo itu biasanya dia hanya bisa merasakan makhluk-makhluk kalangan bawah. Aku bilangnya kalangan bawah itu yang receh. Receh itu yang seperti apa? Astral yang receh itu seperti apa? Jadi kalau indigo itu hanya bisa merasakan makhluk-makhluk receh. Makhluk-makhluk receh itu makhluk-makhluk yang vibrasinya rendah. Makhluk vibrasinya rendah itu yang seperti apa? Seperti contohnya kuntilanak. Oh, itu rendah. Rendah. Oh, oke. Ini nanti ada penjelasannya Oke. lagi. Tuh anakku gambar. Aduh. Jadi Mbak Nino ngebawa anak-anaknya, tapi anaknya tuh kayaknya punya bakat Iya. juga. Dia gambar Oke. orang yang ada di luar situ. Oke. Nanti kita akan bahas. Oke. Jatuh. Oke guys. Thank you loh, Dek. Thank you loh. Jadi aku tahu. Cuman ya oke nanti kita bahas Kita bahas. selanjutnya. Oke. Oke. Panas ya. Oke. Ya, balik lagi ke tadi, ada indigo, ada kristal, ada gold, ada majestic gold, ada starseed, ada rainbow, ada human angel. Yang tadi aku bilang yang receh itu kayak kuntilanak, kayak genderuwo, Itu kayak receh. pocong, Itu receh. tuyul, receh. Oke. Itu receh, itu vibrasinya rendah. Itu istilahnya kalau mamanya di tingkat astral itu ya icik-icik. Nggak ada apa-apanya. Masih ada yang lainnya yang lebih mungkin gini ya, kayak orang kita manusia ini kan mungkin ada yang punya sensitif, ada yang enggak. Mungkin maksudnya kalau dihantu mungkin kayak kita ya. Jadi kita yang enggak bisa punya kelebihan melihat atau apa itu adalah kategori yang ya receh itu, atau mungkin orang yang bisa melihat punya kelebihan. Oh, beda. Jadi mereka itu kenapa receh, karena mereka sebenarnya adalah beberapa ya jiwa-jiwa yang masih belum ke atas, maksudnya belum, perjalanannya itu masih panjang untuk ke atas, untuk kembali ke akhirat. Jadi dia masih tertunda. Jadi dia bergentayangan lah istilahnya. Karena mungkin masih Pertama, dia masih belum, kemelekatannya pada dunia itu masih tinggi banget. Masih ada rasa dendam, masih ada rasa benci, masih ada rasa marah. Dan itu yang harus dipupus supaya dia berjalan untuk menuju ke akhirat nanti. Jadi ada alam setelah kematian tuh ada yang pokoknya tujuan terakhirnya lah, begitu. Jadi dia itu terhambat di situ. aduh. Kasihan kan? Nah
itulah mereka makhluk-makhluk itu yang perlu banyak didoakan. Kenapa aku selalu kalau semuanya ke tempat baru itu harus selalu uluk salam dengan mereka, karena mereka senang untuk disapa. Senang disapa, merasa di notice gitu ya. Betul. Oke. Yang kedua, kasih satu doa lah untuk mereka. Ya dalam hati aja. Semoga kalau aku sih biasanya yang universal aja, semoga semua makhluk hidup berbahagia, kayak gitu aja. Udah. Kalau mamanya ada waktu mau doa secara agama dan kepercayaan masing-masing, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Ya, aku kadang mikirnya tuh kan aku tuh kadang di suatu tempat tuh kayak ngerasa sesuatu yang beda. Tapi aku nggak sensitif sih. Nggak? Cuma iya kayak gitu, terus kayak hawanya beda. Tapi terus aku tuh sebenarnya tuh kadang tuh juga mikir, pernah deh yang ngasih tahu doain aja kalau ngerasa kayak gitu. Merinding aku sekarang. Sebenarnya itu termasuk sensitif, Mbak. Itu termasuk sensitif. Karena walaupun nggak bisa lihat. Merinding itu adalah kesan pertama ketika ada energi lain yang mendekati kita. Jadi ya jangan diabaikan. Merinding palingan beda ya, kedinginan sama beda deg-degan. Beda banget. Beda ya. Kalau merinding yang ada rasa nggak enak itu langsung dinetralkan dengan sebentar, diam dulu sebentar, ambil nafas 3 kali, habis itu doa. Nah, itu kadang aku bingung tuh, karena doa aku nggak kenal makhluk itu, maksud doa apa aja. Ya itu kalau yang universalnya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, tenang, udah. Terus habis itu kalau mau disambung bacaan apa gitu nggak masalah. Mereka seneng kok kayak gitu tuh. Mereka seneng. Dan mereka dan satu hal kayak gitu tuh bikin mereka itu segan sama kita. Segan, menghargai ya. Segan. Mungkin yang di situ galak banget ya. Yang di situ makhluknya mungkin di suatu tempat itu makhluknya agak ganas, agak galak gitu. Itu mereka tuh jadi agak sedikit kalm gitu lah, agak luluh gitu. Luluh sih belum ya, karena mereka pasti nggak mudah kan maksudnya si Mbak Mip atau orang yang datang di situ apa, karena mereka hawanya pasti udah curigation dulu pasti. Seperti kita ke mereka ya sebenarnya ya. Sebenarnya kan kalau kayak gitu kita di suatu tempat, kita datang ke tempat baru, ketika datang di tempat baru itu kan otomatis kalau mamanya Mbak Mip punya rumah nih ya, tiba-tiba ada yang datang, tiba ucur-ucur lah kayak tadi. Nggak ada permisi, ada babang siapa gitu, mending cakep ya, nggak apa-apa, silakan gitu ya. Juga. Ini siapa? Nggak kenal juga, pasti kan, Mas ada apa? Kenapa kok masuk? Otomatis kan kayak gitu kan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita datang di tempat yang baru kita datengin, tempatnya masih awam banget, kita datang. Kita nggak kulanuun, nggak assalamualaikum dulu. Yang ada di situ terlebih dahulu kan. Kue sopo, toko-toko. Iya sih, bener sih. Kan logikanya kayak gitu aja, gampangnya kan kayak gitu. Ya makanya pas aku bikin rumah ini, temanku juga ngingetin, ya kamu inilah kayak bikin acara apa, atau kamu juga istilahnya kan sebelum kamu bikin rumah ini kan sebelumnya udah banyak yang tinggal di situ. Iya juga sih. Itu bukan satu hal yang bukan satu hal yang nggak sesuai agama ya. Bukan, kita nggak ngomongin masalah agama, tapi itu adalah bentuk terima kasih kita sama Tuhan. Itu adalah tradisi aja. Kayak bikin ingkung biasanya kalau kalau orang Jawa bilang ngunggah kemolo, itu kan bikin ingkung, bikin bukan sesajen, itu bukan kita mempersembahkan sama mereka yang nggak kelihatan, bukan, tapi kita bentuk persembahan kita sama
Tuhan, Oke. bentuk terima kasih, bentuk syukur itu. Mungkin intinya gimana caranya kalian mau kulon dan berterima kasih itu mungkin beda-beda, tapi tujuannya sama ke situ. Benar, iya. Tapi kan kalau mamanya di Indonesia, apalagi di Jawa itu kan tradisi budaya kan macam-macam. Masih kental ya. Dan itu kayak ubo rampe itu kan macam-macam kan Mbak. Kalau mamanya mau bikin rumah itu kan masih macam-macam. Nah itu itu nggak masalah dilakukan. Yang penting kan doanya. Oh iya benar Gitu. juga sih. Gitulah kira-kira. Kompleks ya kalau ngomong sama aku satu gitu udah cabangnya mana-mana. Tapi enaknya aku jadi ngerti apa itu sebenarnya. Iya, Ternyata tuh nggak sesimpel itu indigo gitu loh. enggak simpel itu. Banyak Dan- macam itu belum tadi aku ngomongin tentang indigo ya, baru indigo, belum yang kristal. Kristal itu dia bisa merasakan kehadiran astral yang lebih tinggi, energi yang lebih tinggi, sorry. Berarti maksudnya kalau lebih tinggi itu bukan sih kayak ecek-ecek tadi. Oke. Jadi mungkin bisa merasakan makhluk yang nggak ecek-ecek itu dia bisa ngerasain, dia bisa bahkan bisa berkomunikasi. Yang kedua dia bisa merasakan kehadiran gampangnya sih malaikat ya. Malaikat gitu. Dia bisa ngerasain malaikat, kehadiran malaikat itu dia bisa ngerasakan. Dia bisa berkoneksi kayak gitu. Jadi lebih kompleks lagi. Jadi tingkatnya lebih tinggi dikit dari indigo. Terus ada lagi yang gold, ada yang majestic gold. Itu hampir mirip sih, kristal majestic gold sama gold itu hampir mirip. Setipe hampir setipe, cuma mungkin ada bedanya sedikit-sedikit. Terus ada lagi starseed. Starseed itu dia terkoneksi dengan alien yang makhluk luar angkasa. Itu terus terang ya cukup segitu aja karena aku terus terang juga nggak terlalu mudeng. Jadi itu ada orang-orang yang terkoneksi dengan bintang-bintang di langit. Aku lagi tahu ini. Iya, ada itu ya, alien yang di luar angkasa itu mereka mempercayai itu. Tapi detailnya seperti apa daripada aku salah. Mendingan ya yang penting udah tahu ya tentang starseed itu. Kecenderungannya anak yang punya sensitivitas tentang starseed. Jadi dia merasakan keinginannya untuk pulang, tapi pulangnya kemana bingung. Nah itu ada yang kayak gitu. Nah itu dia bisa jadi dia anak yang starseed gitu. Aduh, tapi itu kayaknya berat ya, kayak orang yang punya itu. Berat sih enggak, memang Ya, udah tergantung. Dia mikirnya lebih banyak logisnya, tapi dia terkoneksi banget itu sama tentang bintang-bintang yang ada di angkasa. Pokoknya yang di luar, kalau kan masih jadi polemik perdebatan tentang alien, tentang makhluk di luar angkasa. Nah itu dia ngulik banget tentang masalah itu. Oke, kalau masalah ini starseed tadi ya, Starseed. aku baru sekali ini denger. Maksudnya Iya. kalau mungkin indigo atau gold atau apa tadi kan masih mindset. Oke, kita percaya ada makhluk selain kita di dunia ini dan mungkin bisa saling berkomunikasi. Tapi kalau dari kayak bintang kayak gitu tuh kan ya mungkin itu nah daripada aku salah, ya yang penting tahu, yang penting ada itu tahu gitu. umumnya penjelasan umumnya seperti itu. Oke. Terus berikutnya ada anak rainbow, ada apa namanya, yang rainbow itu dia lebih kompleks, dia sensitivitasnya lebih tinggi dari yang dari semuanya. Sensitivitas dalam artian apa namanya, dia merasakan tentang alam, dia lebih care sama alam, dia lebih sensitif. Jadi alam semesta lah. Jadi dia apa namanya, diharapkan anak-anak. Nah ini aku ada cerita anak-anak tahun 2015 yang lahir tahun 2015 itu kecenderungannya dia rainbow. Kenapa anak kecil-kecil zaman sekarang, termasuk anakku yang lahirnya tahun 2019, yang anaknya, barusan gambar yang bukan, kecil oke. Anaknya Mbak Mip umur berapa? 5 Berarti 5 tahun berarti
Berapa tuh matematikku jelek guys? 2017 ya? Ya, 2017. Itu bisa termasuk anak yang rainbow. Oke, berarti sebenarnya Dia tuh semua orang tuh kalau anak apa namanya untuk yang rainbow itu kecenderungannya anak yang lahir tahun 2015 ke atas itu kecenderungannya, karena anak-anak itu adalah anak-anak yang akan meneruskan dunia daripada kita yang sekarang. Okay. Dan dia adalah penerus dunia, dan dia istilahnya diharapkan menjadi anak yang satu sensitif. Sensitifnya nggak cuman sensitif masalah perasaan sama pacar, enggak. Tapi kayaknya semua orang bisa itu. Oke. sama dunia, sensitif terhadap alam semesta. Sekarang kan di bumi kan sekarang sudah semakin tua, semakin banyak permasalahannya ya, termasuk masalah alam itu kan bener-bener yang udah rusak gara-gara manusia. Diharapkan manusia zaman sekarang penerus zaman sekarang ini, yang anak-anaknya kita ini diharapkan untuk jadi anak yang bisa dipasrahi untuk menjaga bumi. Begitu. Make sense ya. Ya, menjaga bumi, menjaga alam. Terus habis itu kan akhirnya terkoneksi dengan yang tidak kelihatan. Jadi mereka itu tidak tetap care sama yang ada di sekitar, tetap punya unggah-ungguh. Jadi enggak cuek gitulah. Enggak kayak netizen di Iya kayak gitu. Enggak cuek dengan alam sekitar, dengan hal yang tidak kelihatan. Jadi tetap punya sopan. Jadi kemana aja itu tetap ada, kalau orang Jawa bilangnya unggah-ungguh itu. Dimanapun sama halnya sama orang zaman dulu yang mungkin lebih tahu ganggu nggak sih? Atau ya mungkin bisa jadi unggah-ungguhnya zaman dulu dikembalikan ke tahunnya yang ini dengan hal yang lebih modern ya pasti. Begitu. Kompleks lagi kan? Tapi akhirnya aku terbuka karena mungkin aku dan kebanyakan teman-teman di sini juga akan mikir indigo ya udah satu itu gitu loh kan, terkenalnya kan itu. Iya, terkenalnya pasti bagian ramal-meramal, baca tarot, terus habis itu hantu penelusuran. Padahal enggak, itu lebih banyak lagi. Bahkan tadi kan itu adalah anugerah tapi bisa dipelajari. Balik lagi ke omongan kita yang awal toh Mbak. Bisa dipelajari, itu bisa asalkan dengan kanal yang tepat, dengan kita banyak kalau literatur untuk baca. Terus zaman sekarang anak indigo zaman sekarang nggak kayak anak indigo zaman dulu, atau pengen jadi orang yang sensitif, orang yang punya mata batin, nggak perlu yang namanya laku topo kungkum kayak gitu, nggak perlu kayak gitu juga. Sekarang itu sudah banyak hal yang bisa dilakukan. Dengan tirakat masih sama seperti yang mungkin untuk mempertajam mata batin gitu, nggak masalah untuk yang, tapi nggak perlu yang topo kungkum nanti malah masuk angin, keroan nanti pulangnya. Nggak oke. Berarti Mbak Dila tuh menjelaskannya tuh lebih ke to the point, simple, dan lebih ke modernnya gitu loh. Aku ngerasanya. Berarti tuh maksudnya tuh intinya tuh semua orang itu tuh bisa belajar, maksudnya menjadi indigo. Kalau dia punya dasar memang sensitif, mungkin bisa dikembangkan. Tapi kalau orang nggak punya bakat? Kalau orang yang nggak punya bakat, nah itu gini. Kalau aku bilang, kalau orang nggak punya bakat tapi maksa untuk kepingin mata batinnya dibuka, aku pingin, kan ada banyak yang kayak gitu. Aku pengen lihat hantu, pengen lihat lihat setelah. Nah itu istilahnya gitu. Gini, kayak orang gerbang rumah, kunci gemboknya dibuka secara paksa. Nah, karena paksa itu ya kunci utamanya. Yang pertama paksa, pasti ada hal yang tidak nyaman, pasti. Yang pertama, yang kedua,
kita balik lagi. Berarti kalau semuanya kita belum nggak bisa lihat, berarti kan Tuhan nggak izinin kita kan. Memang bukan kamu yang dipilih, bukan porsinya. Iya, bukan porsinya dia untuk bisa melihat gitu. Jadi ngapain maksa Tuhan untuk meneruskan keinginan? Ya udah dinikmati aja. Jadi diri sendiri aja. Nggak usah maksa kayak gitu. Porsi masing-masing manusia itu berbeda. Iya, kita punya dikasih. Jadi kayak ada orang ini nih, aku kasih kelebihan ini dengan tujuan ini. Nah kalau kamu enggak berbeda karena aku kasih yang ini dengan tujuan ini gitu ya maksudnya. Iya. Nggak usah, udah punya kamu sendiri-sendiri, udah punya kepentingan di dunia itu sendiri-sendiri. Oke. Nggak perlu iri sama si A si B, kok bisa ngelihat hantu ya. Aku juga pengen nih, tapi kan itu kan pengen. Gini. Pengen. Ada pengen. Kayak sekilas aku penasaran gimana sih seorang indigo itu tuh bisa melihat hantu dan apa sih, karena banyak banget mereka pada bilang beda sama yang di film-film kayak gitu-gitu. Ya, betul. Nah, aku tuh kayak apa sih, kayak kadang ada gitu tapi aku nggak mau kayak kalau lagi bareng-bareng ya. Oke, lanjut guys, sorry tadi ternyata memorinya full, bukan dimatiin. Enggak kok, udah tahu, udah paham. Kita mau ngapain. Jadi, thank you. Aman. Ngejewu. Enggak. Kalau rumah yang di sini tuh aman, yang memang berkeliaran yang di luar. Oke, itu juga teman-temanku pada bilang gitu. Aku sempat tanya ke beberapa temanku kayak, tapi kita melenceng nih dari obrolan tadi. Apa itu? Udah ya, anggaplah itulah itu ya. Tadi sudah selesai ya. Anggaplah sudah selesai guys. Ya. Sorry ya. Ya nanti kalau diingetin, kalau mau dilanjutin lagi di next episode. Ya, mau. seru nih. Oke, jadi aku tuh nggak tahu karena aku orangnya penakut terus aku parno dan itu aku parno aja atau emang benar. Jadi aku tuh seumur hidupku tuh selalu kalau merasa kayak ada sesuatu atau aku ngerasa sesuatu itu mesti orang tua aku kan selalu matahin gitu loh. Selalu gua ada itu tuh kayak gini gitu kamu ini aja awang-awangmu wae kayak gitu. Tapi semenjak aku dewasa dan mulai pindah ke rumah sini, akhirnya orang tua aku kayak menerima keluh kesahku kayak aku tuh kayak kemarin di rumah tuh kayak ada yang ngetok terus aku tuh kayak paling sering sih ngetok sih. Aku ceritain ya kayak apa aja yang pernah aku rasain. Aku nggak tahu itu tuh efek atau apa atau tapi yang aku rasain, aku lagi mandi diketok itu udah 2 kali. Terus aku kayak ada seseorang yang bisikin di rasanya sih di sini kayak bilang hey gitu, tapi dekat suaranya, katanya dekat jauh ya nggak tahu sih. Terus aku lagi duduk itu di bawah meja komputer di atas, kayak sereng gitu loh di kaki gitu, kayak sereng gitu tuh. Entah ketoknya naik angin ya, wong ya ditutup semua, tapi ya nggak tahu. Pokoknya aku rasanya kayak gitu. Nah kalau pegawaiku sih mereka malah bisa ngeliat, jadi kayak ada seliweran apa gitu katanya. Terus ada pegawaiku pernah bilang kayak di depan dapurku situ tuh katanya ada seseorang dikirain itu rewangku, dia bawa taplak gini, padahal aku nggak punya rewang. Nah terus aku lagi pergi semua, jadi kayak di atas kosong. Nah ada 2 karyawanku tuh denger di atas tuh kayak ada suara lari-lari kayak biasanya anak-anakku lari, didatengin nggak ada. Nah itu sih kurang lebih. Kemarin sempat sekeluarga aku tuh sakit hampir 2 minggu. Nah suamiku katanya suamiku kalau tidur di luar, karena kita nggak cocok AC. Tapi nggak bisa AC, jadi dia senangnya tidurnya di luar. Tapi emang karena itu lagi sakit, jadi aku nggak ketularan lagi gitu sih. Nah terus dia tidur di luar tuh katanya dia dipeluk cewek, aku lupa deh harum atau cantik gitu, tapi dia ya koyotin dia kayak mau ngelepas, ya udahlah kayak susah gitu loh. Nah, itu sih tolong dijelaskan, tidak begitu banyak sih, tapi ya cuma teman-teman cerita. Ada temanku yang mungkin punya
ya mungkin disebut indigo juga ceritanya sebenarnya rumah mungkin aman tapi sekitarmu itu loh yang banyak kadang pada main ke tempatmu. Ada yang bilang juga katanya mbah ya bener atau enggak ya mbak yang katanya ada yang suka sama aku tapi bukan hantu cowok suka sama aku tapi cewek tapi kayak seneng aja sampai pribadiku katanya ada yang gitu. Bapakku juga pernah bilang katanya ada di sini juga nunjukin ke beberapa spot gitu bapakku juga pernah bilang merinding aku. Oke mungkin bisa dijelaskan Mbak. Memang kalau semuanya namanya rumah itu kan namanya rumah itu kan bangun di atas tanah yang notabene kita kan nggak ngerti itu itu yang tinggal dulu di sana siapa, dulu yang ada di situ siapa, itu bekas apa. Aku ngomongnya bekas apa istilahnya secara general aja ya. Secara general itu dulunya bagaimana dan lain sebagainya. For the information, mereka yang tidak kelihatan itu sebenarnya mereka adalah energi-energi yang nomaden, jadi dia nggak punya rumah. Nah, kalau aku lihat di sini di tempatnya Mbak Mip sini, ini kan dulu kan pasti lahan kosong. Lahan kosong itu bagi mereka ini kan nggak, istilahnya mereka juga nggak mudeng kan, ini bakal dijual, bakal ditempatin. Nah mereka melihat di situ nggak ada rumah, lihat ada lahan kosong, ya mereka diam aja di situ. Mereka anggap di situ adalah tempat tinggal mereka gitu. Nah abis itu kan mungkin Mbak Mip kan diriin bangunan. Otomatis mereka walaupun sudah ada ritual untuk menyelaraskan supaya semua yang ada di sekitar saling harmonis gitu-gitu, tetap aja mereka bingung mereka mau kemana gitu. Biasanya ada beberapa yang karena mungkin merasa terusik mereka pergi sendiri, tapi ada yang merasa bahwa aku kan dulu tinggalnya di sini. Nah kalau awalnya sudah diselaraskan, aku ngomongnya diselaraskan ya, karena seharusnya dan memang sebetulnya itu ketika kita mengadakan sebelum bangun rumah itu mengadakan ritual atau berdoa, itu tujuannya adalah ayo kita bareng-bareng tinggal di situ, kita jalin kerjasama yang baik istilahnya. Kamu di tempatmu, aku ya di sini. Kamu nggak usah ganggu aku dan aku pasti juga nggak akan ganggu kamu. Kita saling berdampingan aja, intinya kan kayak gitu Mbak. Intinya tuh kayak gitu, hanya seperti itu sebenarnya. Cuman kayaknya sih aku nggak ada itu dulu, apa mungkin ya kayaknya sebenarnya ada yang kurang kayaknya. Aku nggak ada itu kayaknya dulu. Ada yang kurang sepertinya. Oke. Dan memang harus ada beberapa yang dibersihkan, tapi dibersihkan begini. Dibersihkan bukan dipindahkan, bukan diusir, tapi mereka harus diajak ngobrol. Oke. Diajak ngobrol untuk ayo dong kamu jangan di situ. Kalau kamu di situ nanti kamu terganggu dan kamu pasti akan mengganggu gitu. Kenapa beberapa kali Mbak Mip aku ngomong mungkin mereka kayak gitu. Sebelum aku ngomong ke sana, kalau aku bisa bilang mereka yang ada di sini itu sebenarnya minta tolong begini, Mbak. Iki nasibku piye? Berapa tahun di sini? Kurang lebih 4 tahun. Oke, masih belum terlalu lama. Jadi Mbak, nasibku piye? Iki kok neng kene kok rame banget, aku nggak nyaman. Mereka sebenarnya nggak nyaman. Ya, mereka jujur, memberikan sinyal seperti itu dengan ngetok-ngetok mungkin ya, dengan gangguan-gangguan kecil seperti itu. Tapi kan namanya orang manusia yang awam gitu, jatuhnya itu yang mereka lakukan adalah dipikirnya ganggu, padahal mungkin dia nanya, Mbak, aku kok wes di sini kok, apalagi di tempat Mbak di sini pasti orang yang datang tuh silih berganti, ramai, betul. Apalagi ya mua terkenal ya, pasti kan banyak yang datang berkunjung begini.
rame banget. Mereka nggak suka keramaian, Mbak Mi. Oke. Mereka suka yang aman-aman aja. Yang Nah, itu belum ada yang ngelantarin. Nanti tak bantuin. thank you. Sebenarnya aku tuh harapanku tuh sebenarnya kemarin ada yang nawarin aku piye medirusi. Enggak. Aku tuh nggak kepengen menyuruh mereka pergi, tapi aku kepengen kayak ya tadi yang Mbak Nino bilang kayak ya aku di sini, kalian di sini. Aku di sini dan kau di sana. Ya udah saling aja gitu loh. Terus kayak ya udah ya kita sama-sama tinggal di sini. Aku tuh harapanku gitu aja sih. Iya. Sejauh ini aku bukannya merasa- gimana, aku tidak merasa terganggu banget enggak, tapi Karena mereka Nek nggak aja mereka- menundukkan wajahnya aja sih. so far tuh mereka tuh nggak Nggak. usil, Sebenarnya banyak yang bilang gitu sih nggak sebenarnya. usil. Dibilang ya mereka istilahnya kalau manusia ini yo biasa bae. Neng, Mbak iki aku njaluk istilahnya Mbak iki aku njaluk tolong. Iki aku kepiye iki? Aku enaknya kepiye? Istilahnya kayak gitu. Paham. Mau keluar dari rumah ini. Itu udah ditangkepi sama udah bukan arealnya mereka. Oh, jadi maksudnya jadi tuh Karena yang di luar rumah ini itu sudah penuh. Bukan area aku tahu. bukan Karena area banyak yang mereka. berarti tuh mereka tuh nggak bebas ya mau kemana aja. Kayak setiap ini tuh punya area masing-masing ya. Nah, ya nggak bisa semudah yang dibayangkan mereka terbang kemana-mana, nggak bisa. Oke. Ini seberang aja udah arealnya yang pegang area udah bukan yang ada di sini, udah orang lain, udah makhluk lain. Dan katanya berbagai macam makhluk ada di situ ya. Yang paling besar itu energinya perempuan. Oke. Ada pernah karyawanku, tapi bukan di seberang itu, tapi di yang lobangan ini loh, Mbak. Oh, itu. Heeh. Ya, Katanya mereka pernah senangnya lihat senangnya karena di sini banyak aktivitas. Kepo karena yang datang ke sini pasti yang keluar gitu mesti cantik-cantik, mereka tuh seneng banget. Iya, Seneng namanya juga di make up ya. Itu mereka aku punya pengalaman. Jadi ketika waktu itu aku kan olahraga, aku yoga waktu itu. Jadi ada di yoga itu sesi dimana kita meditasi. Nah, ketika di meditasi itu aku ya terkoneksi kan sama alam sekitarku, dan itu yang datang itu mereka tuh pada curhat. Jadi jangan dibayangin kalau makhluk yang tidak kelihatan itu di sana itu hanya mampunya tuh bikin cilukba gitu Enggak semua ya. enggak semua Ya, itu tapi ada. enggak juga sih, mereka enggak Enggak cilukba yang kayak ngerjain. enggak kayak hantu happy birthday gitu. Hantu happy birthday. Oke. Hantu happy birthday yang cilukba gitu. Surprise gitu, enggak yang kayak gitu. Mereka pasti datang ada ancang-ancang. Oke. Dan balik lagi aku waktu yoga, mereka datang itu mereka ngajak ngobrol aku. Cuma kepengen didengar. Iya, mereka ngobrol. Habis itu kan ketika yoga itu kan aku kan rombongan berbagai macam. Nah, kebetulan teman-temanku itu dengan berbagai macam warna rambut, dan mereka juga ada ya ibu-ibu biasa lah, pakai lipstick ya, pakai blush on itu kan biasa. Betul. Nah, kebetulan yoganya itu juga mereka ada yang beberapa yang pakai lipstick, pakai blush on, pokoknya cantik-cantik lah gitu. Mereka bertanya, Mbak, ini zaman sekarang ki rambutnya kok api-api ya? Mereka tanya gitu. Mereka yang nggak kelihatan itu kecenderungannya perempuan sih yang kayak gitu, hantu perempuan. Rambutnya bagus-bagus kok ngecat nih, kok warnanya kok warna macam-macam kayak kayak rambutnya ki dipotongnya api-api, di oles lurus kok lurus. Ya lurus zaman sekarang ada catok, ada lurusan ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada. Ternyata terus dia bercerita. Ternyata singkat cerita dia akhirnya curhat. Iya Mbak, aku itu dulu aku tuh cantik, dia bilang gitu. Dulu aku cantik, tapi aku waktu itu dibakar sama pacarku, dia gitu. Sekarang rambutku jadi elek, kayak gitu.
Dia adalah korban dari pembunuhan waktu itu. Oke. Dan Ya. memang penampakannya buruk sih. Oke, yang aku penasaran selama ini, aku tuh seneng banget nonton kayak cerita-cerita yang berbau mistis walaupun ciri. Cuma aku tuh penasaran gini Mbak, mungkin wujud orang itu aslinya tuh cakep atau cantik gitu ya, aslinya kayak gitu. Nah, yang aku penasaran itu sebenarnya ketika ada hantu bergentayangan itu tuh, apa hantu itu akan terlihatnya itu di kondisi terakhirnya, misalnya terakhirnya dia kakinya buntung satu, apa seperti itu, atau kembali ke sebelum dia tragedi itu sih? Tergantung juga, tergantung. Kalau biasanya kalau korban dari pengalaman, dari sejauh pengalamanku Kecimpung di perduniaan ini, berkomunikasi dan melihat mereka, itu yang korban dari korban pembunuhan, korban kecelakaan, itu pasti wujudnya mengenaskan. berarti yang terakhir terjadi pada dirinya ya? Biasanya gitu. Biasanya. Karena gini, karena kenapa wujudnya? Karena dia seperti meminta belas kasih. Oh, ada Istilahnya tujuannya. kayak gitu. Istilahnya belas kasihnya itu sama manusia itu bukan belas kasih dikasih uang, tapi belas kasihnya itu minta doa, Mbak. Supaya Sebenarnya semua itu tuh disempurnakan. cuma kepengen didoain ya, hadiahnya tuh. Tepat. Supaya disempurnakan wujudnya. Nah, aku punya cerita lagi. Oke. Tak ceritanya jangan bubuk loh, Mbak. Enggak dong, ini cerita yang tidak bisa buat Nina bobok guys. Jadi begini, waktu itu saya datang ke satu tempat doa di daerah Bantul. Ya. Nah, waktu aku berdoa itu ada satu bapak, ya, satu laki-laki yang deketin saya. Waktu itu saya lagi berdoa, memang tempat doa itu kusuk banget lah. Terus aku dideketin, dibilang deket banget. Dia cuman bilang liatin aku, terus wajahnya itu kakinya buntung, terus wajahnya matanya copot, terus rusak nggak separuh sampai seperempat, kayaknya kena aspal gitu loh. Memang mengerikan. Aku sampai, ya Tuhan, kenapa Pak? Gitu tanya. Pripun? Saya pakai bahasa Jawa. Pripun Pak? Mbak, nyun tulung. Nyun tulung. Oh nggih. Saya doakan. Saya pakai bahasa Jawa karena bapaknya pakai bahasa Jawa. Oke. Terus saya mau pulang. Bapak mau pulang? Iya, saya mau pulang. Pulang itu melanjutkan perjalanan ke keabadian. Ya, saya mau pulang. Ketika doa, saya kirim doa supaya Tuhan ampuni dosa-dosanya beliau, dan saya doakan juga yang ada itu di belakangnya bapaknya juga ada, tapi yang ngomong si bapak itu. Terus sekitar 5 menit 10 menit itu bapaknya bersih banget. Jadi enggak buntung udah punya kaki, udah punya matanya udah normal lagi, udah bersih sekali. Itu beliaunya bilang sama saya, matur nuwun Mbak, saya tak melanjutkan perjalanan. sesimpel itu. The power of doa. Kekuatan doa loh Mbak. Jadi benar-benar doa yang dari kita manusia yang masih hidup itu menyempurnakan mereka yang tidak sempurna, Yang kesulitan. Betul. Simpel kan? Nah, itu makanya. Tapi teman-teman kita bantu doa. Iya, Ya, itu hadiah terbesar buat mereka ya. Iya, itu aja sih yang mereka minta. yang pertama pokoknya jangan parno dulu kalau hal yang kayak Iya, gitu. oke. Karena belum tentu yang jelek itu belum tentu jahat.
yang mukanya baik, kelihatannya baik, itu belum tentu juga baik. Ya sama kayak manusia sih sebenarnya. Iya, sama kok. sama. Nah itu makanya ya itu kan juga ladang amal kita ya Mbak, ya, sebagai manusia ya. Betul. Iya, balik lagi migunaning tumraping lian, berguna bagi sesama. Sesama itu nggak cuma sesama kita manusia, Tapi makhluk hidup lain juga ya. bener, begitu sekali. Begitulah kira-kira. Wow, jadi aku hari ini banyak terbuka banget sih mengenai hal-hal kayak gini, karena yang aku dulu tuh kayak sesimpel itu ternyata. Simpel ya. Ternyata Oke. tidak sesimpel itu. Iya, banyak betul, hal betul. yang di apa namanya, yang terjadi di luar sana yang mungkin teman-teman yang lain juga nggak semuanya juga paham sih Mbak. Oke. Sekarang aku tuh penasaran gini. Dari tadi kan Mbak Nino kan cerita ketemu bantu yang mungkin Nggak berisik. Biasa, muat terkenal laris tuh yang kayak gini. lagi ada tamu guys, sorry. Nggak masalah. Ini bentar lagi juga aku dapat telepon pesen sego tempong Bono. Ayo kan nanti kapan-kapan ke rumah. Oh iya, yang Androniko sering main ya? Yes. Oke, Iya. oke. Aku datang ya, kawan-kawan aku Bener main loh, ya. Oke, bener loh. sama Androniko aku Ditunggu bakal loh. main. Sego tempong Bono Didayakan Purwomartani Kalasan Oke. Sleman. Oke, yang aku penasaran itu kan dari tadi Mbak Nino cerita ada perempuan datangin korban yang pembunuhan, terus mungkin bapak yang tadi itu juga mungkin kecelakaan atau mungkin Kecelakaan. apa semua yang datang itu punya kisah sedih atau yang aku penasaran nih, maksudnya orang meninggal itu tuh yang nggak ada drama kesedihan, ya wes tuh kayak sejalannya sesuai ini, tapi apa yang gitu-gitu yang sedih-sedih aja. Kebetulan kenapa mereka yang sedih-sedih aja yang datang ke aku, istilahnya ke orang indigo yang seperti aku pada umumnya, ya karena mereka yang membutuhkan. Mereka membutuhkan. Kalau mereka mau cerita sama Mbak Mim juga nggak mudeng kan. Iya. Gimana caranya? Iya betul. Iya, Mbak Mim apa mudeng, bahasa istilahnya kan mungkin hanya sekedar sensitif saja, Iya. tapi untuk keasah mata batin, untuk Ngobrol pun juga nggak berkomunikasi batin dengan mereka kan belum bisa. Aku ngomong belum bisa ya. Oh berarti bisa. Oke. Ya kalau semuanya dipelajari mungkin dengan hal-hal tertentu. Karena aku ada sedikit sensitif itu tadi. Ada. Itu dan tapi ada juga yang orang yang meninggal ketika memang sudah saatnya meninggal, mereka ketika orang meninggal, kalau aku melihatnya ya, ketika orang meninggal dan memang sudah waktunya dan memang sudah jalannya ketika berjalan itu lurus aja. Lurus dan terang kayak kanan kirinya kayak diterangi lampu-lampu gitu. Dan kalau yang mereka yang belum saatnya dan mereka banyak hambatan ya Sebentar, belum saatnya tuh gimana? Atau meninggal dadakan? Atau belum saatnya memang ya orang korban yang masih ada istilahnya cerita di dunia yang belum dia jelaskan. Istilahnya ya itu kan nasib-nasiban ya Mbak ya. Aku bilang nasib karena itu ya memang tuh Tuhan yang nakdirin kayak gitu ketika cerita hidup ketika, tapi istilahnya mereka itu kan meninggal secara tiba-tiba, otomatis ketika dicabut nyawanya, keluar dari jiwanya, keluar dari raga, otomatis kan kaget. Contohnya ketika aku sempat ngelihat waktu itu video teroris yang di kepolisian di Mabes. Nah, si teroris yang akhirnya ditembak mati sama polisi. Nah, itu kan tiba-tiba ketika ditembak itu aku ngelihatnya seperti ada nyawanya meloncat dari situ, dan itu begitu tiba-tiba. Otomatis kaget dialah, wong tadinya hidup kok terus habis gitu keluar, kan kaget kayak gitu.
terus dia bingung mau kemana. Bentar, aku tanya bentar, berarti nggak semua orang yang nyawanya keluar itu serot, tapi ada yang serot, gitu? Ya itu yang meninggal dengan damai. Husnul khotimah itu yang kayak gitu. Sorry tadi kekat, jadi Sini. aku mau ada updatean sedikit dari putrinya Mbak Nino, namanya siapa? Rea. Sini, Ini sini. juga sensitif juga guys. Dia gambar yang ada di depan rumahnya Mbak Nir. Dia gambar lagi guys. Nah, yang tadi kita bahas. Nanti kalau kurang kelihatan aku gelapin. Kalau sebelumnya kan bahas ada ini. Ini merah-merah ini Darah. darah. Dia bukan, ceritanya aja kencang.